Meskipun di situ nampak ya ditumbuhi sejenis jamur sobat, lumut yang berjamur. Tapi ini untuk presisinya presisi banget. Ini adalah karya baru sobat, meskipun berbahan andesit. Bahan andesit itu kalau kena faktor cuaca sobat, itu sakralnya itu nampak banget sobat. Karena dia akan ditumbuhi lumut maupun jamur secara alami seperti ini sobat. Salam telusur makam bersama dua kacamata. Kali ini kita berada di wilayah Sarang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sobat. Dan kita berada di tengah-tengah area pemakaman umum. Saya kalau lihat tekstur tanahnya nampak bahwa ini adalah pemakaman yang berusia tua sobat. Jadi kalau saya berada di area pemakaman sobat, itu yang saya lihat pertama itu untuk melihat makam ini sudah tua atau tidak, kita lihat tanamannya sobat, pohonnya yang tumbuh sobat. Dan di sini nampak ada tanaman yang menjulang gede ini ya sobat ya, gede menjulang tinggi ini sobat. Nampak di situ untuk dasar dari akarnya itu sudah meronta-ronta ya sobat ya, menandakan bahwa di area sini ini adalah area yang sudah tua sobat. Yang otomatis estimasinya bahwa pemakaman ini adalah pemakaman yang sudah berusia tua. Kalau lihat tekstur tanamannya dulu ini adalah area hutan ya sobat ya, karena di situ nampak ada beberapa pohon jati, pohon ikonik dari tanah Jawa yang termasuk ikonik daerah hutan sobat. Dan di hadapan kita ini adalah pemakaman ya sobat ya. Jadi untuk membuat video kuburan nih sobat, sepertinya sama seperti membuat video di perumahan sobat ya. Orang kalau lihat perumahan itu semuanya garis besarnya nampak sama ya sobat ya. Ada gentengnya, ada pintu dan ada jendela sobat. Padahal kalau kita telisik lebih dalam bahwa bahwa perumahan itu mempunyai tipe dan mode yang berbeda-beda, sama seperti kuburan sobat. Kalau sepintas kita lihat tuh sama semua sobat ya, padahal masing-masing punya identik mode maupun tipe yang berbeda-beda sobat. Yang otomatis dari situ bisa kita lihat latar historisnya sobat. Ini contohnya nampak di depan kita ini sobat ya, itu adalah makam yang semi ya sobat ya, modern. Karena di situ nampak ada dua nisan. Sebenarnya ini tipenya ikonik sobat, karena ada dua nisan dan di situ ditambah lagi untuk single nisan sobat, yaitu termasuk ciri khas dari makam modern sobat. Untuk bahannya juga berbeda-beda sobat ya. Yang di depan kita ini nampak adalah nisan dengan bahan kayu ya sobat ya. Memang dasar aslinya itu pemakaman itu untuk nisannya itu dari kayu sobat. Karena dari situ bisa untuk penanda bahwa makam ini terawat atau tidak, dikunjung atau tidak, lihat aja dari nisannya sobat. Jadi kalau nisannya masih utuh berarti ini terawat, karena kalau terbuat dari kayu sobat ya, ini di lingkup terbuka. Kuburan itu kan di lingkup terbuka, ini kena panas, kena hujan, yang otomatis kayu itu akan mengalami pengeroposan sobat. Sehingga kalau sudah keropos, otomatis untuk warisnya wajib untuk mengganti dengan yang lebih baru lagi sobat. Dan di sini itu yang bahan kayu ya sobat ya. Sedangkan di depan kita ini nampak ya, ini adalah nisannya berbahan cor sobat. Cor. Jadi makamnya tipe ikonik dengan nisan berbahan cor tanpa cat sobat. Dan nampak ini tanpa kijing ya, tapi ini bahannya adalah nisannya cor. Ada yang melandasi kenapa nisannya dari yang seharusnya kayu diganti cor, karena supaya lebih awet sobat. Jadi maaf ya kalau makam itu nisannya dari cor, itu seandainya tidak ada yang nengok, maka nisan itu masih tetap utuh sobat, karena dia tahan terhadap hujan maupun panas matahari sobat. Ini juga sama, ini makam ikonik dengan bahan nisan dari cor semen sobat. Dan yang di sampingnya ini masih alami karena bahan nisannya terbuat dari bahan kayu sobat. Nah ini kalau sudah termakan usia itu nampak ya, di depannya itu nampak kropos sobat ya. Dan ini kalau sudah kondisinya sudah kropos parah, supaya tidak menimbulkan kesan terbengkalai, maka warisnya memang seharusnya mengganti dengan bahan yang baru. Dan ini juga nampak dari bahan cor semen juga sobat, yang dicat berwarna hijau. Kalau lihat warna catnya hijaunya masih jelas, kelihatannya ini juga ditengok karena baru saja dicat ini sobat.
Sebenarnya masih ada untuk bahannya nisan itu berbeda-beda sobat ya. Bahkan ada juga yang terbuat dari batu alam andesit sobat. Tapi saya kok belum melihat ini. Tapi biasanya sebuah makam tuh di area pemakaman ada sobat yang berbahan dari batu andesit alam. Ini di sini kalau ndak cor semen ya dari bahan kayu sobat. Nah ini saya kira andesit nih sobat. Ternyata ini adalah cor semen sobat ya. Berbahan cor semen. Nah itu. Ini ada dari bahan batu andesit sobat. Nah nisannya dari bahan batu andesit. Jadi makam seperti ini sobat ya, bahan andesit itu juga kuat sobat ya. Sehingga seandainya ditengok maupun lama tidak ditengok, misalkan ini ya, maka nisannya itu masih nampak sobat. Karena dia tahan cuaca sobat. Dan batu andesit itu biasanya identik dengan pemakaman kuno sobat. Tapi untuk yang saya lihat di depan saya ini, meskipun berbahan batu andesit, tapi ini nampak ya bahwa potongannya itu sangat presisi sekali. Jadi ini termasuk era baru sobat, meskipun bahannya batu andesit. Nah itu juga nampak juga sobat. Jadi andesit itu memang identik dengan makam kuno, tapi kalau lihat dari potongan batunya yang presisi banget ini sobat, ini andesit tapi baru sobat. Nah meskipun di situ nampak ya ditumbuhi sejenis jamur sobat, lumut yang berjamur. Tapi ini untuk presisinya presisi banget. Ini adalah karya baru sobat. Bahan andesit. Bahan andesit itu kalau kena faktor cuaca sobat, itu sakarnya itu nampak banget sobat. Karena dia akan tumbuh lumut maupun jamur secara alami seperti ini sobat. Tapi untuk potongannya ini jelas baru sobat, bukan kuno ya sobat ya. Nah itu sepintas kita melihat makam ini untuk mengkonten nisannya ya sobat ya. Dan masih banyak yang lainnya ini. Rata-rata memang tipe ikonik makam di sini. Meskipun tadi bisa masuk ke area pemakaman ini, saya juga melihat yang tipe eksotis sobat, yaitu tanpa nisan, hanya berupa gundukan saja dan sangat alami sobat. Baiklah sobat ya, saya kira demikian kita mereview area pemakaman ini, yaitu tentang nisannya sobat. Jadi maaf untuk kali ini kita memang ngontennya siang hari ya sobat ya, nggak malam. Bukan berarti kita takut malam hari sobat. Sebenarnya kita berkali-kali sudah mengonten kuburan malam hari sobat. Ada kelebihan dan kekurangannya, siang atau malam itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi sedikit saya jelaskan ya, kalau untuk ngonten malam hari sobat, kelebihannya suasana seramnya dapat sobat. Tapi kelemahannya sudut pandang kita di kamera ini terbatas sobat. Kita hanya bisa fokus ke satu titik. Itu pun sobat harus ditambahi dengan pencahayaan senter yang sangat terang. Sedangkan kalau siang hari gini sobat, itu berbagai sudut itu kita bisa nampak dari sini sobat. Nah nampak di depan tuh ada bangunan ya, itu bangunan keranda mayatnya. Di situ juga ada cungkup, pohon yang di ujung sana nampak semua sobat. Tapi kelemahannya ketika kita ngonten siang hari, suasana seramnya itu hilang seketika sobat, berubah menjadi suasana yang nyaman dan mendamaikan. Nah contohnya seperti saat ini sobat, benar-benar mendamaikan di tempat sini sobat. Anginnya sepoi-sepoi lagi. Saya kira cukup demikian ya sobat ya, kita mereview area pemakaman ini. Terima kasih sudah menonton, dan masih banyak tipe-tipe yang lainnya sobat. Kita akan mencoba untuk mereview pemakaman satu persatu sobat di video kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton sobat. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya, dan sampai jumpa lagi di Dua Kacamata Channel, konten kreator spesialis kuburan.